ton makanan yang belum diolah dibuang dan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Jumlah limbah makanan ini mengkhawatirkan di seluruh dunia. Namun di Manila, ibu kota Filipina, beberapa lingkungan mengumpulkan makanan dari tempat pembuangan sampah dan memakannya. Ribuan ton makanan dikumpulkan, dimasak kembali dan menjadi makanan pokok bagi ribuan orang. Anda mungkin belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saya berbicara tentang pagpag. Jadi, apa sebenarnya pagpag itu? Ini sebenarnya adalah hidangan tradisional dari lingkungan Tondo. Tondo adalah kampung kumuh terbesar di Manila, ibu kota Filipina. Semua orang di Tondo menyukai hidangan ini dan ketagihan dengan pagpag. Namun, saya yakin tidak ada satupun dari Anda yang belum pernah mencobanya. Alasannya cukup jelas. Pagpag terbuat dari sampah. Ya, benar, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Para pekerja restoran mengumpulkan sisa ayam goreng dari restoran cepat saji, sisa hamburger dan makanan lainnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Kemudian, pada malam hari, para pemungut sampah datang dan mengambil kantong-kantong tersebut. Orang-orang yang membutuhkan dari lingkungan Tondo kemudian pergi ke tempat ini dan memilah-milah kantong-kantong tersebut hingga subuh. Mereka yang beruntung akan menemukan potongan ayam yang lebih besar. Setelah dikumpulkan, sisa-sisa makanan dibilas dengan air bersih. Kemudian, kecap asin, minyak, dan Sprite ditambahkan, dan makanan tersebut dimasak kembali. Sulit dipercaya, tapi pagpag adalah makanan yang paling populer dan banyak dikonsumsi di lingkungan kumuh di Manila. Menurut mereka, makanan ini murah dan lezat. Untuk menggambarkan cerita ini dengan lebih baik, pertama-tama kami mengunjungi salah satu restoran cepat saji paling terkenal di Filipina. Restoran ini merupakan restoran favorit bagi mereka yang mampu membeli ayam goreng dan hamburger di ibu kota Manila. Kami mengamati berapa banyak makanan yang dihabiskan oleh pelanggan. Saat ini saya berada di depan Jollibee. Tempat ini selalu ramai dan banyak sekali makanan yang dibuang. Mau skater gratis dan main tanpa modal. Tenang aja sekarang di latar 8. Banyak pesanan yang dibawa ke meja, tetapi sebagian besar pelanggan tidak menghabiskan makanan mereka. Kami kemudian memeriksa sisa makanan yang ada di atas meja. Sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah ternyata mengandung sejumlah besar ayam dan pasta yang masih bisa dimakan. Pecinta pagpag paling menantikan untuk menyantap potongan ayam tanpa tulang ini. Seperti yang Anda lihat, setengah dari makanannya tidak dimakan dan ditinggalkan. Ini bisa menjadi makanan pagpag bagi seseorang yang miskin. Beberapa pelanggan meninggalkan restoran tanpa menghabiskan separuh makanan mereka. Staf restoran kemudian mengumpulkan makanan dari meja, kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di dalam restoran. Setelah meninggalkan restoran, kami pergi ke tempat sampah terdekat. Saat itu sudah mendekati tengah malam. Sebentar lagi, sebagian besar bisnis dan toko-toko di sekitar restoran cepat saji akan tutup. Di sisi lain, kami pindah ke sudut yang tenang di salah satu jalan utama tersibuk di kota ini dan menunggu truk-truk sampah. Saat malam semakin larut, truk-truk sampah pun datang untuk mengambil sampah-sampah yang ada di jalanan. Kantong-kantong sampah itu berisi berkilo-kilo sisa makanan yang akan segera dibawa ke tempat pembuangan. Bagi kami, sisa-sisa makanan ini tidak lebih dari sekedar sampah, tetapi mereka akan membantu beberapa orang untuk bertahan hidup. Sementara kami menyaksikan truk-truk sampah bekerja, kami melihat para tunawisma tergeletak setengah telanjang. Jelas sekali, orang-orang di kota ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Namun tugas kami dalam video ini adalah mengikuti truk sampah
dan berbicara dengan orang-orang yang memilah-milah sampah di tempat pembuangan. Kami ingin mendengar cerita dari orang-orang yang makan pak-pak dan mengenal mereka lebih dekat. Sekarang saya sedang menuju ke tempat pembuangan sampah di Manila dan akan menunjukkan kepada Anda beberapa orang yang memilah sampah dan mengumpulkan makanan yang masih layak untuk digunakan sebagai pak-pak. Ini tidak akan mudah, tapi saya harus berhati-hati. Kami segera tiba di sebuah tempat di lingkungan Tondo di mana sampah dibuang. Tempat itu sebenarnya terlihat tenang. Namun, orang-orang di sekitar kami memperingatkan kami untuk berhati-hati. Saat malam tiba di lingkungan ini, kehidupan menjadi berbahaya. Kami melihat orang-orang memilah-milah sampah yang dibuang dari truk. Anda tidak boleh langsung mendekati orang-orang ini. Para tunawisma yang berkeliaran di sekitar tepi tempat pembuangan sampah adalah pecandu syabu. Dengan kata lain, mereka mengkonsumsi sejenis narkoba kristal dan kecanduan. Obat ini dibuat dengan mencampurkan metamfetamin dan kafein. Ada ribuan pecandu syabu di Manila. Karena alasan ini, Anda mungkin akan melihat orang-orang berbicara tidak jelas di sekitar Anda. Obat-obatan ini membuat orang tidak bisa tidur dan agresif. Pecandu syabu menggunakan jarum suntik yang sama dengan yang mereka gunakan untuk menyuntik diri mereka sendiri untuk menyakiti orang lain. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar mereka akan mengancam dan merampok Anda. Oleh karena itu, kita harus memilih dengan siapa kita berbicara dengan hati-hati dan berhati-hati dengan pertanyaan yang kita ajukan. Situasi bisa menjadi tidak terkendali dalam sekejap, dan kita mungkin harus menghentikan pembuatan film. Saat kita berada di sini, kita harus tetap membuka mata dan lebih berhati-hati dari biasanya. Area tempat pemilahan sampah ini tidak hanya sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari makanan, tetapi juga tikus dan anjing yang mencari makanan di sana. Tumpukan sampah ini tampaknya sering dikunjungi oleh banyak makhluk setiap malam. Kami bertemu dengan 2 orang Filipina di sini. Mereka mengatakan bahwa kantong-kantong sampah tersebut berisi sisa-sisa makanan dan bahan plastik dan mereka harus memilah-milahnya dengan hati-hati. Beberapa orang datang ke sini tidak hanya untuk mencari sisa makanan, tapi juga untuk mengumpulkan bahan plastik dan logam. Mereka menggunakan alat tajam untuk mengambil bahan-bahan ini dari barang-barang tersebut dan mengumpulkannya. Seperti yang dilakukan pria ini. Mereka biasanya memisahkan makanan dan bahan lainnya dari tas dan menaruhnya di kantong terpisah. Sisa-sisa makanan tersebut nantinya akan dijadikan pak-pak. Seorang pria lain yang kami rekam sedang mencari sisa-sisa ayam dengan tangan kosong, dengan hati-hati dan tenang. Dia mengumpulkan makanan yang sudah dimakan orang lain dan menyiapkannya untuk dimakan lagi. Dia pasti sangat lapar karena dia menemukan potongan ayam yang hampir tidak tersentuh di salah satu wadah makanan. Dia mengambil pulpen dan menggunakannya sebagai garpu. Kemudian, tanpa membuang waktu, dia langsung memakan potongan ayam tersebut. Dia sangat senang dan mencoba menghabiskan semua ayam itu. Orang lain melihat dia makan dan mengambil sepotong ayam dari kotaknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Yung tira-tira sa Jollibee, yung mga pagpag. Yung iba malinis. Pwedeng kainin, kinakain namin.